Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan kami dari teman-teman Fusi. Nah, di sini kan biasanya ada kegiatan tumbrak ya. Tapi karena tumbraknya itu karena lagi corona, jadi mohon maaf kita gak bisa hadir buat nemenin teman-teman adik-adik sekalian. Jadi sekarang kita cara menghibur adik-adiknya adalah dengan membuat video seperti ini. Oke. Nah, untuk perkenalannya, kenalin nama aku Muhammad Afif Rahmat, tapi adik-adik bisa panggil aku Afif. Aku tinggal di Lebak, Banten. Hobinya itu main catur sama camping ya. Nah, nanti teman adik-adik boleh nih yang suka main catur, yang suka camping, kita main bareng-bareng kalau udah corona beres ya. Terus makanan kesukaan aku nasi goreng. Silahkan lanjut ke teman kakak yang satunya lagi. Halo adik-adik, kenalin nama aku Hafiz Rifki Saputra. Bisa dipanggil Hafiz. Tuh aku tinggalnya di Jakarta. Kemudian hobiku tuh membaca buku. Jadi kalau misalnya ada yang butuh-butuh rekomendasi boleh lah. So kalau saya makan kesukaanku tuh rawon. Salam kenal adik-adik. Widih, kakak yang satu ini kutu buku. Oke semuanya, sebelum kita mulai videonya, pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk berdoa dulu. Berdoanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus berdoa dulu? Nah, kira-kira kenapa nih kita harus berdoa dulu? Ya, nggak ada. Lanjutin. Nah, jadi teman-teman, berdoa itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Teman-teman muslim semua kan? Islam maksudnya ya, Islam. Nah, terus ada beberapa manfaat nih ketika kita berdoa. Salah satunya misalnya dijauhkan dari setan dan iblis. Jadi kalau misalnya kita berdoa, nanti setan sama iblisnya itu gak berani ngikutin kita. Contohnya kalau kita makan. Kalau kita makan gak berdoa, nanti setan sama iblis itu bakal ikut makan sama kita gitu. Jadi usahakan berdoa dulu ya. Jangan sampai gak berdoa loh, nanti jadi temannya setan. Nah, terus yang kedua itu adalah membuat hati tenang. Kalau kita berdoa, itu insya Allah kita bakal ngerasa tenang gitu. Jadi apapun yang terjadi, mudah-mudahan kita bisa tetap sejahtera. Terus yang ketiga, selamat. Nah, kalau biasanya nih kalau kita lagi perjalanan nih, kalau mau kita perjalanan, usahakan kita harus berdoa dulu ya sebelum melakukan perjalanan. Biar apa? Biar kita selamat sampai tujuan. Terus yang terakhir itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti ya kalau kita berdoa, pastinya kita bakal dapat lindungan dari Allah dan malaikat. Jadi itu pentingnya berdoa teman-teman. Jadi makanya mulai sekarang kita harus usahakan berdoa dulu ya. Setiap mau kegiatan apapun kita harus berdoa dulu. Nah, itu kepentingan berdoa. Lanjut. Nah, terus kalau misalnya kita udah beres kegiatan nih, kan tadi kalau di awal berdoa sebelum mau mulai kegiatan. Kalau mau di akhir kegiatan kita harus berdoa juga gak? Harus dong. Nah, doanya itu apa? Nah, jadi kalau tadi pas kita awal itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika di akhir kita harus mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin? Artinya itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, teman-teman pada tahu kan ini semua adalah hukumnya tadi apa? Wajib ya, wajib. Jadi ingat kalau mau mulai Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau mau
Kalau sudah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu salah satu contoh dari kegiatan seorang muslim atau Islam. Nah, terus ada lagi nih kebiasaan-kebiasaan lain yang harus diteladani. Kalau kayak tadi kan kita mengucap bismillah dan alhamdulillah nih sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Terus kebiasaan yang lain itu apa? Yang pertama ada sholat 5 waktu. Itu udah pasti dong. Kita kan orang Islam nih. Masa nggak sholat? Nah, ya kan? Kira-kira ada yang tahu nggak sholat 5 waktu itu kapan aja? Yo. Nah, lanjut. Jadi sholat 5 waktu itu ya jadi ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada tahu semua kan? Masa nggak tahu? Harus pada sholat ya. Awas lo sholat. Terus yang kedua berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu gampang aja, kita tinggal nolongin kepada orang tua, terus kita bantu-bantu papa, mama, ayah, ibu, kakek, nenek. Pokoknya kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga itu mengucap salam. Nah, mengucap salam, siapa yang nggak tahu salam? Nah, salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Pasti pada tahu semua kan? Nah, kalau misalnya ada yang ngucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Iya, jawabnya itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita usahakan mengucap salam kepada siapapun ya. Nah, itu kebiasaan baik yang harus kita lakukan. Terus yang terakhir itu adalah berterima kasih dan meminta maaf. Berterima kasih itu kalau misalnya ada orang yang nolongin kita. Nah, maka kita hendaknya itu mengucap terima kasih gitu. Terus kalau misalnya kita melakukan kesalahan ke orang lain, nah hendaknya kita meminta maaf dengan sebaik-baiknya. Pokoknya biar enggak membuat keributan, karena kita itu harus saling menyayangi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan baik yang harus diteladani. Jadi kita ulang lagi. Yang ke-1 itu baca bismillah dan alhamdulillah untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan. Yang kedua itu sholat 5 waktu. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Yang keempat mengucap salam. Dan yang kelima berterima kasih dan meminta maaf. Nah, itu materi dari kakak ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bakal dilanjutin sama kakak yang satu lagi. Jadi silahkan kakak yang satu lagi, Kak Hafiz. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita akan belajar huruf hijaiyah. Kalau teman-teman pernah belajar, mungkin ini bisa nambah. Oke, pertama kita ada mulai dari huruf alif. Nah, huruf alif itu dikenali dengan seperti huruf 1 seperti ini. Kemudian cara membuatnya itu teman-teman adik-adik tuh bisa pertama garis lurus saja. Oke. Seperti itu saja. Dan ini nama huruf ini adalah alif. Kemudian ada beberapa cara baca huruf alif ketika bertemu dengan harokatnya. Seperti di sini ada fathah, ada kasroh, sama domah. Nah, kalau alif ketemu fathah dibacanya a. Kemudian kalau misal alif ketemu kasroh dibacanya i. Kemudian kalau misalnya alif ketemu domah dibacanya u. So, kemudian cara penulisannya sama, tapi untuk jika ada harokatnya maka dibuat alifnya terlebih dahulu. Kemudian misalnya harokatnya kasroh maka dibuat seperti ini. Kemudian kalau misalnya harokatnya fathah maka dibuat seperti ini.
Kemudian kalau misalnya harokatnya domah, maka dibuat seperti ini. Oke. Nah, kalau udah seperti itu, kita lanjut ke materi huruf selanjutnya. Nah, ini huruf ba. Oke. Ini adalah huruf-huruf ba dan cara bacanya ketika bertemu dengan harokatnya. Pertama, ketika huruf ba ketemu fathah maka dibaca ba sama. Kemudian huruf ba ketemu kosroh maka dibaca bi. Kemudian ketika ba ketemu domah maka dibaca bu. Kemudian cara penulisannya itu seperti ini. Pertama kita buat lurus kayak seperti ini. Nah, terus jangan lupa titiknya di bawah. Nah, habis itu kita tinggal isi, misalnya harokatnya apa, fathah, maka kita seperti ini. Masa kita tulis seperti ini. Kemudian kalau misalnya harokatnya kasroh, maka kita tulis seperti ini. Kemudian kalau misalnya harokatnya domah, maka kita tulis seperti ini. Oke. Mari kita lanjut ke huruf selanjutnya. Nah, huruf ta. Huruf ta. Ini dia. Ketika huruf ta bertemu dengan fathah maka dibaca ta. Kemudian kalau misalnya huruf ta ketemu harokatnya kasroh maka dibaca ti. Kemudian kalau huruf ta ketemu harokat domah maka dibaca tu. Jadi kalau misalnya itu seperti ta, ti, tu. Itu kita mulai. Cara penulisannya sama seperti ba, tapi kita mulai seperti ini. Kita mulai seperti ini. Jangan lupa titiknya ada 2 di atas. 1, 2. Bisa seperti ini atau cukup titik saja. Kemudian diisi harokatnya. Kemudian kita lanjut ke huruf yang lain, itu sa. Nah, huruf sa ini ketika bertemu harokat fathah dibaca sa. Kemudian ketika ketemu harokat kasroh maka dibaca si. Kemudian ketika ketemu harokat domah maka dibaca su. Jadi teman-teman harus beda nih gimana caranya, karena bukan sa, bukan si, bukan su, tapi sa. Jadi ada sedikit ditekan, jadi ya seperti ini sa. Kemudian cara penulisannya sama seperti yang tadi, dibuat dulu, kemudian diberi titik 3 atasnya, dan kemudian diisi harokatnya. Oke nih adik-adik, kita udah sampai di pembelajaran huruf terakhir. Kita lanjut ke pengayaan atau soal-soal yang berdasarkan materi yang tadi aku udah sampaikan. Pertama nih, kebiasaan apa aja sih yang harus diteladani sebagai seorang muslim? Ayo, tadi kan udah dijelasin tuh sama Kak Api beberapa kebiasaan-kebiasaan yang harus diteladani sebagai seorang muslim. Jangan lupa ya. Oke, soal yang kedua itu belajar huruf hijaiyah apa aja ya tadi adik-adik. Ayo, tadi kan kakak udah jelasin tuh ada 4 huruf. Dan jangan lupa nama hurufnya apa aja.
Oke, teman-teman. Jadi, sekian deh dari kita kakak-kakak teman-teman FUSI ya. Jadi, sampai sini dulu materinya ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuh, kata Nusa juga sampai jumpa lagi. Oh iya, kata SpongeBob juga jangan lupa baca hamdalah ya adik-adik. Sesuai yang tadi udah kakak omongin. Jadi, di akhir kegiatan jangan lupa baca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, makasih semua adik-adik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.